Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam wal Qur'an. Salatan wa salaman ala sayyidil anam nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua. Khususnya pada subuh ini kembali Allah pertemukan kita di salah satu rumahnya di muka bumi, yaitu di masjid. Mudah-mudahan semua niat dan langkah kaki Bapak Ibu dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah termasuk dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke berapa? 28 Ramadan 1445 Hijriah. Rasanya baru kemarin kita menyambut Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan mengucapkan wada'an ya Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan. Ramadan dengan izin Allah tahun depan pasti kembali, kecuali kiamat ya. Yang tidak pasti adalah kita, apakah nanti bisa ketemu kembali dengan Ramadan atau tidak. Namun Bapak Ibu, di ujung Ramadan, apalagi tinggal sehari dua hari lagi, biasanya ada dua hal atau dua sikap yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pertama, ada yang terlalu sibuk untuk mengurusi persiapan lebaran, sehingga mereka lupa bahwa Ramadan ini belum berakhir. Masih ada sisa-sisa waktu yang istimewa di bulan Ramadan. Namun saking sibuknya dengan urusan nak lebaran tadi, laju lupa bahwa Ramadan ini belum berakhir. Bahkan hebatnya lagi ada yang lebaran, Pak. Tanggal 5 kemarin ya. Jamaah Priyo namanya. Jamaah Aulia. Kiainya hebat, kiainya. Ada nomor telepon Tuhan. Ngapo lebaran tanggal 5? Aku nelpon Tuhan, ujinya laju lebaran. Ada enggak jamaahnya di sini? Hati ya. Satu bagus kalau jamaah. Kalau kesibukan terhadap lebaran sudah berlebihan semacam itu yang akhirnya melupakan Ramadan, ini keliru. Karena Ramadan ini sekali lagi belum selesai. Makanya jangan sampai persiapan untuk lebaran melupakan kita untuk mengisi sisa-sisa Ramadan dengan ibadah terbaik kita di hadapan Allah. Atau yang kedua, sikap kaum muslimin di penghujung Ramadan ini adalah mereka merasa bahwa tanggung lah di ujung Ramadan. Di awal Ramadan, tengah Ramadan, mereka tidak maksimal ibadah. Ketika sudah di ujung Ramadan, berpikirnya, ay tanggung nih. Lah sejak awal tidak maksimal ibadah.
Inilah tinggal sehari 2 hari lagi. Dah kepalangan lah, kaget nunggu tahun depan. Aku nak serius lagi ibadah. Yang begini keliru dalam bersikap. Kenapa? Seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah berpesan begini. Al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi ukuran kesuksesan sebuah amal itu adalah di penghujungnya, bukan buruknya permulaan. Kalau orang berpikir, awal Ramadan, tengah Ramadan tidak maksimal, malah banyak dosa yang dilakukan. Pas ujung Ramadan makin tidak semangat, justru dia keliru bersikap terhadap penghujung amal yang seharusnya dia sadar itu merupakan tolak ukur kesuksesan sebuah amal ibadah. Justru di ujung-ujung Ramadan inilah Allah akan nilai bagaimana keseriusan kita dalam mengisi Ramadan. Sama halnya kita hidup Bapak Ibu di dunia ini. Hidup kita Allah lihat tidak hanya prosesnya. Nanti ketika di penghujung hayat akan dilihat bagaimana mereka mengakhiri kehidupan dia di dunia ini, apakah dengan amal soleh atau dengan amal buruk. Itulah nanti kita kenal dengan istilah ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Husnul khotimah dengan su'ul khotimah itu dinilai dari akhir kehidupan seseorang. Jangankan kaum muslimin ya, mereka yang mungkin selama hidupnya tidak pernah beriman kepada Allah, tapi ternyata di penghujung hayatnya dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia masuk surga, husnul khotimah. Maka yang menjadi ukuran itu adalah penghujung amal. Ini yang akan dinilai. Kalau penghujung amalnya berhasil, maka kehidupannya, amal ibadahnya akan dinilai husnul khotimah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Ramadan ini. Jadi jangan berpikir sejak awal Ramadan tidak maksimal, ketika ujung Ramadan tanggung, kagetlah nunggu tahun depan. Yo kalau masih hidup, beda. Ini kesempatan untuk mengisi Ramadan kita dengan ibadah terbaik. Kita usaha, kita ikhtiar maksimal agar Ramadan di tahun ini bisa finish dengan sempurna. Dan alhamdulillah lihat masjid kita, Masjid Nur Hidayah ini jamaah yang rata-rata adalah orang-orang yang dari wajahnya terlihat soleh soleha, wajah-wajah surga insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka itu jangan berputus asa walau sudah di ujung Ramadan gara-gara kita tidak ibadah. Maka itu dalam sebuah kalam yang disampaikan oleh seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, "Igtanim ma baqiya laka yaghfir laka ma madha." Walau Ramadan tinggal sisa-sisa hari, tinggal sisa-sisa waktu, maksimalkan dengan sesungguhnya. Maka Allah akan mengampuni kekeliruanmu dan kekuranganmu di awal Ramadan. Li'annaka la tadri mata tudriku rahmatullah. Karena kau tidak tahu di hari-hari terakhir yang mana justru engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Bapak Ibu, nih hari 28, besok mungkin terakhir 29. Detik-detik terakhir Ramadan ini kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jangan berhenti ya, teruskan ibadahnya. Yang i'tikaf lanjutkan i'tikafnya, yang ngaji lanjutkan ngajinya. Apa yang sampai tidak selesai-selesai juz 30 ya kan. Kalau baca selesai 30 juz ngajinya. Yang qiyamul lailnya masih minim, maksimalkan beberapa waktu ke depan untuk qiyamul lail, untuk ibadah, sedekah dan lain sebagainya, agar kita bisa meraih
detik-detik Ramadan terakhir ini dengan ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Sayyidah Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir justru lebih kencang ibadahnya. Idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Nabi itu kalau 10 terakhir semakin semangat ibadahnya. Beliau mengencangkan sarungnya, artinya beliau tidak mencampuri istri-istrinya. Yang kedua, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam terakhir dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, aiqadha ahlahu, beliau mengajak keluarganya untuk bersama-sama menikmati 10 terakhir Ramadan dengan ibadah. Kalau di kita tradisinya kebalik, Pak. Di awal Ramadan penuh masjid, jamaah hampir membludak keluar masjid. Softnya Masya Allah full. Tapi makin ke tengah ya, makin sudah di ujung Ramadan, softnya maju. Karena di belakang kosong. Ditanya, kemana nih jemaah kita? Ternyata mereka i'tikaf. Tapi i'tikafnya bukan di masjid, di mall, di kafe-kafe terdekat. Jadi kalau Bapak Ibu malam-malam jalan ya, ingoilah kafe-kafe itu full manusia. Bukber jadi ada, buka bersama. Tapi bukanya bersama. Sholat tidak, maghrib lewat, isya pas balik capean, apalagi nak tarawih ya. Nah ini kita sesungguhnya miris jika itu terus berlangsung. Makanya spirit dan semangat untuk mengisi 10 Ramadan dengan ibadah ini harus terus dimunculkan. Ini banyak generasi-generasi muda kita, insya Allah mereka lah yang akan nanti memimpin Indonesia ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi 10 terakhir justru harus lebih semangat. Karenanya di 10 terakhir ini kita berkontemplasi, bermuhasabah diri. Bagaimana Ramadan yang sudah kita lewati ini seharusnya bisa kita raih kesuksesannya. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa ketemu di Ramadan tahun depan. Maka ada paling tidak 3 poin atau 3 hal yang menjadi indikasi kesuksesan Ramadan seseorang. Pertama, orang yang meraih keberhasilan Ramadan itu adalah ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika mau naik ke atas mimbarnya, tiba-tiba pada saat naik ke tangga pertama mimbar, beliau mengucapkan amin. Tangga kedua kembali terucap kalimat amin. Sampai tangga ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Setelah selesai beliau berkhutbah di depan para sahabatnya, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat." Wahai Nabi, wahai Rasul, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa? Tidak biasa hal itu terjadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Indama raqitu darajatal ula atani Jibril alaihi salam." Ketika saya naik tangga pertama, Jibril datang kemudian mengucapkan doa, dan doa itu aku aminkan. Berarti ini istimewa ya, yang berdoa pimpinan para malaikat yaitu Jibril alaihissalam, yang mengaminkan para pemimpin para nabi dan rasul yaitu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa pasti doa ini dan pasti makbul. Doa apa ini? Ternyata yang pertama didoakan oleh Jibril adalah man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu syaqiya abdun, ya, atau kama qala Rasul. Celakalah orang yang ketika diberikan kesempatan ketemu dengan Ramadan, ketika Ramadan berakhir
tapi dosanya tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasilitas yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini seolah-olah tidak ada efek sama sekali dalam rangka untuk mengurangi dosanya. Padahal Bapak Ibu, setiap detik Ramadan ini adalah momentum kita untuk mengikis habis dosa-dosa yang kita lakukan. Siang ya, contoh nih, siang hari kita puasa. Puasa itu kalau dilakukan dengan baik akan menghapuskan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Yang puasanya benar, mengharapkan ridho dari Allah dengan keimanan yang tulus, yang ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya. Diampuni siang harinya. Malam sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Yang qiyamul lail di malam harinya, dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siang malam ampunan gitu ya. Setiap detiknya adalah ampunan. Jadi aneh kalau seandainya selesai Ramadan malah dosanya tidak diampuni oleh Allah. Padahal setiap detiknya merupakan fasilitas yang Allah berikan agar kita bisa mengikis habis dosa-dosa kita. Maka Nabi wajar mengaminkan doa Jibril yang berkata bahwa celakalah orang yang ketika ketemu Ramadan malah dosanya tidak diampuni. Ya. Maka itu salah satu indikasi besar kesuksesan Ramadan seseorang itu adalah ketika selesai Ramadan dia betul-betul bisa merasakan plong, tenang, tentram karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan dialah yang pantas beridul fitri, merayakan idul fitri. Makanya istilah idul fitri itu kan Id, kemudian al-fitri. Id itu apa artinya Id? Id itu artinya kembali. Fitri suci. Kembali suci. Apa maksudnya? Kembali bersih dari dosa-dosa. Kalau dosa masih banyak tidak terampuni, tidak bisa kemudian beridul fitri. Mungkin bisa disebut dioni lebaran tapi tidak beridul fitri. Karena dosanya tidak berkurang. Yang parah lagi kalau justru dosanya bertambah. Kalau di Ramadan saja dosa bertambah, sangat-sangat dikhawatirkan di luar Ramadan makin menumpuk dosa yang dia lakukan. Padahal setan kan diikat. Kok bisa-bisanya maksiat dan dosa lanjut terus? Tapi kadang jangan nyala ke setan terus ya kalau melakukan dosa maksiat. Kadang itonya yang memang sudah ahli, ujung pelembang lalihai, tidak perlu bisikan setan, itolah pacak dewe yang melakukan dosa dan maksiat. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pastikan bahwa Ramadan ini adalah waktu di mana kita mengikis habis dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita masih ada waktu sehari 2 hari ke depan. Maka teruslah berikhtiar untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ini masih ada kesempatan untuk dapat meraih tanggal ganjil di 10 terakhir, yaitu malam ke 29. Berarti malam nanti nih 29. Nabi SAW sudah memberikan isyarat bahwa di antara waktu di mana malam istimewa yang kita kenal dengan Lailatul Qadar terjadi adalah di tanggal-tanggal ganjil. Besok malam ini malam 29. Coba dimaksimalkan, siapa tahu malam ini ketemu dengan Lailatul Qadar. Tapi jangan salah kaprah ya. Saya dapat salah satu jamaah ngobrol cerita ke saya, Pak Ustadz, yo, aku beberapa tahun yang lalu ketemu dengan Lailatul Qadar. Masya Allah aja kan. Cak mana ceritanya Pak? Jadi malam itu aku habis ngaji keluar rumah. Saya lihat Pak Ustadz dari pucuk langit turun putih besar tinggi. Dalam hatiku caknya ketemu hantu bapak ini ya.
Jadi dia beranggapan Lailatul Qadar itu berfisik seperti makhluk yang besar, putih, turun dari langit. Padahal Lailatul Qadar sudah saya jelaskan waktu khutbah Jumat di sini. Lailatul kan malam. Qadar itu ada 3 maknanya. Paling tidak yang terakhir, Qadar itu artinya mulia. Lailatul Qadar malam yang mulia. Berarti kondisi malam yang Allah pilih menjadi malam yang sangat mulia dan istimewa. Yang kalau kita ibadah di malam situ, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita seperti ibadah lebih dari 1000 bulan. Dan kesempatan itu insya Allah masih ada. Maka yang i'tikaf jangan balik dulu. Malam ini terakhir kalau baca, tetap di sini. Masih kan i'tikaf malam ini? Masih. Ya. Mentanglah ujung Ramadan kagak nak balik kalau. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya, jadi itu yang pertama ya. Kesuksesan Ramadan seorang itu adalah terlihat dari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dinilai sendiri oleh Bapak Ibu. Karena ada katik panitia. Kita bisa ngecek nih dosa kita diampuni apa tidak? Tidak bisa, ada katik panitianya. Ustadz Darul hanya panitia i'tikaf akbar. Tak katik catatan dia mana nih jamaah yang dosanya diampuni, mana yang tidak. Tak katik beliau catatannya. Kita bisa menilai diri sendiri. Kira-kira nih Ramadan ini sudah maksimal belum? Kalau belum maksimal, masih ada waktu sehari 2 hari ini kita maksimalkan untuk berusaha berikhtiar mengikis habis dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, kesuksesan Ramadan itu bisa dinilai ketika seorang hamba mampu meraih ketakwaan kepada Allah. Karena itu Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 183 jelas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa ini tentu kalau bapak-bapak yang biasa sholat Jumat sangat familiar dengan istilah takwa. Karena khotib Jumat tiap kali nak ceramah, tiap kali nak khutbah pasti akan berpesan tentang takwa. Baiklah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kami berwasiat agar kita bertakwa kepada Allah, kan gitu. Karena menjadi rukun khutbah, wasiat takwa. Kita sering mendengar itu. Dan rata-rata khotib Jumat kita memberikan definisi takwa dengan sangat sempurna dan simpel, mudah untuk dipahami. Apa itu? Imtithal bi awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau orang yang bertakwa itu terlihat dari sikapnya terhadap perintah Allah dia lakukan, terhadap larangan Allah dia hindari. Dan itu buah dari puasa Ramadan yang dia lakukan. Ketika di luar bulan Ramadan, maka derajat takwa itu ketika bisa kita dapatkan, maka indikasi kedua Ramadan kita berhasil. Kan gitu. Makanya takwa menjadi bekal terbaik kita di dunia ini sampai nanti menghadap Allah di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wahai manusia, hendaklah kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Dan kesempatan mendapat bekal takwa adalah di bulan Ramadan. Ketika Ramadan kita maksimal, insya Allah bekal takwa dapat kita raih. Yang terakhir, yang pertama tadi, kesuksesan Ramadan itu bisa dilihat dari dosa yang diampuni. Yang kedua, kita bisa meraih gelar takwa. Dan yang ketiga adalah kesuksesan Ramadan itu terlihat dari kepribadian kita yang semakin lebih baik dari sebelumnya. Ada perubahan signifikan dalam diri kita. Keluar dari bulan Ramadan
diri kita lebih baik, pribadi-pribadi yang mengagumkan, baik terhadap hubungan kita kepada Allah, termasuk hubungan kita kepada sesama manusia. Dalam bahasa agama kita, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah menjadi lebih baik, hubungan kita kepada manusia juga menjadi lebih baik. Dan itu diajarkan di bulan Ramadan. Kalau hablum minallah jelas sekali. Ritual ibadah yang kita lakukan dari puasa, qiyamul lail, ngaji, tarawih, qiyamul lail, itu semua mengajarkan kepada kita agar memperindah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai luar Ramadan justru hubungan itu kembali memburuk. Jadi ibadahnya semangat dan maksimal hanya di bulan Ramadan saja. Luar Ramadan berhenti ngajinya, lebor tahajudnya, ke masjidnya sekali-sekali. Ngapa Ramadan lah lewat Pak? Kaget lah, tahun depan semangat lagi. Ini menunjukkan bahwa Ramadannya belum berhasil. Padahal Ramadan mengajarkan agar kita bisa memaksimalkan 11 bulan berikutnya. Maka itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah ini harusnya lebih maksimal. Jadi ngajinya jangan berhenti Pak. Kalau misalnya kalau di Ramadan biasanya khotam 2 kali, maka di luar Ramadan setiap bulannya khotam sekali jadilah. Kan gitu. Jangan berhenti nian. Ketika Ramadan 2 kali khotam, pas luar Ramadan tutup Quran, masukkan ke lemari Quran itu berdebu sampai tahun depan buka lagi. Nah, ini yang keliru. Padahal Ramadan mengajarkan kita sekali lagi untuk terus mempertebal iman kita, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lailnya memang tak kati habis Ramadan tarawih kati lagi, tapi tahajudnya masih bisa. Jangan berhenti untuk tahajud, lanjutkan dengan tahajud. Puasa, jangan berhenti puasa. Ramadan memang tidak lagi, kecuali yang qada karena uzur. Di luar Ramadan tetap lanjut puasanya. Makanya setelah datang Syawal, setelah Idul Fitri, kita disunnahkan untuk puasa sunnah Syawal. Ya, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Orang yang setelah Ramadan sukses puasanya, kemudian lanjut puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat nilai pahala seperti puasa selama 1 tahun full. Maksudnya adalah jangan berhenti, puasanya tidak lebur, lanjut. Syawal lanjut puasa sunnah, nanti ada puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bid. Masih terus bisa kita laksanakan ibadah puasa. Kan gitu. Termasuk sedekahnya. Jangan hanya Ramadan bersedekah, luar Ramadan pun kita lanjut sedekahnya. Termasuk iktikaf. Iktikafnya tidak hanya di bulan Ramadan, karena ada yang beranggapan Pak Ustaz, syarat iktikaf itu Ramadan 10 terakhir. Kalau tidak 10 terakhir Ramadan, tidak sah iktikafnya. Dari mana itu? Iktikaf itu kapan saja boleh, ya kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i, setiap kali masuk masjid itu kita bisa meniatkan untuk iktikaf. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niatnya, sengaja saya iktikaf di masjid ini selama saya berada di masjid ini karena Allah. Walau hanya sebentar, masuk sebentar, sholat 2 rakaat, keluar, sudah dapat pahala i'tikaf. Memang kalau mazhab lain seperti mazhab Maliki mengharuskan 24 jam, masuk 6 maghrib, baliknya kaget jam 6 subuh, ya minimal itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih ringan, bahkan boleh hanya sebatas selama seperti orang rukuk dalam sholat. Nah, saking durasinya singkat dan kita bisa meniatkan i'tikaf. Termasuk bulannya kapan saja boleh. Mau bulan Syawal, mau bulan Zulqa'dah, mau bulan Muharram, lanjut saja. Makanya i'tikafnya bisa dilaksanakan kapan saja, kan gitu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua artinya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah terus terjaga dengan baik walau Ramadan telah usai, walau Ramadan telah berakhir, dan itu menjadi indikasi kesuksesan ibadah Ramadan seseorang. Kemudian hablum minan nas, ini tidak kalah pentingnya. Di bulan Ramadan kita ibadah-ibadah yang dilakukan sesungguhnya bernilai terkait dengan hablum minan nas. Ibadah kita ibadah sosial. Kalau tadi kan ibadah ritual, hablum minallah. Ibadah sosial juga diajarkan di bulan Ramadan. Contoh, puasa yang kita lakukan di antara tujuannya adalah agar kita bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tak punya makanan, yang sehari-hari sering kelaparan, agar kita muncul rasa simpati terhadap orang-orang yang tak punya. Apalagi di bulan-bulan terakhir ini kita mendengar dan menyaksikan dengan jelas bagaimana kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina. Banyak di antara mereka, khususnya anak-anak, yang mati kelaparan. Ya. Ini tentu harusnya menjadikan diri kita bersimpati ya terhadap orang-orang yang kekurangan, sehingga dengan puasa kita bisa kemudian pada saat bertemu dengan orang-orang yang tidak punya, kita berikhtiar berusaha untuk memberikan yang terbaik, sedekah, makan dan lain sebagainya kepada orang tersebut. Termasuk juga dari puasa yang kita lakukan ya, nilai sosialnya adalah kita mampu menjaga lisan kita dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Kan Nabi bersabda dalam hadis, "Asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal." Puasa itu kan adalah perisai. Maka jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar, jangan nyakiti orang, jangan berlaku bodoh. Dan itu bisa kita terapkan di luar Ramadan karena dia bernilai ibadah sosial. Lisan kita akan lebih terjaga, tidak mudah menyakiti orang lain karena sudah terbiasa mempuasakan ketika di bulan Ramadan. Maka jangan selesai Ramadan justru lisan kita menjadi sangat tajam, ya, mengiris hati kaum muslimin dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari lisan kita. Nauzubillahi min dzalik. Padahal dalam Islam, hadirin yang dimuliakan Allah, lisan ini sangat menjadi hal yang perlu kita jaga, ya. Bahkan dia menjadi tolak ukur keislaman seseorang. Makanya Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah ketika saudaranya muslim yang lain selamat dari tajamnya lisan. Ngapa? Karena dia tidak akan menyakiti saudaranya, baik secara langsung ataupun ketika dia tidak ada di tempat. Kan gitu. Makanya di surah Al-Humazah itu tegas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca surah Al-Humazah biar yang ngantuk-ngantuk bisa semangat kembali. Hafal surah Al-Humazah? Hafal ya. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang humazah dan lumazah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, siapa humazah lumazah ini? Kalau diterjemah dalam Quran kita, Quran terjemah ya,
Bapak Ibu akan menemukan maksud humaza-lumaza itu adalah yang mencela, yang mencaci, mencela, mengumpat, kan gitu. Mencela, mengumpat ini adalah perbuatan lisan, ya kan? Kalau lisan ini mengumpat, mencela, sudah bisa dipastikan orang yang mendengarnya akan terasa sakit hatinya. Kemudian kalau itu kemudian menjadi sangat parah, kadang sampai mati di bawahnya rasa sakit itu. Karena itu Allah menegur dengan keras, wailul likulli humazatil lumaza. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, mencela kemudian mengumpat ini dengan berbagai kondisi, baik secara langsung, ngomong ngatoi secara langsung, atau ketika dia tidak ada di tempat. Kalau ngomong secara langsung kayaknya agak berat gitu ya. Ngapa? Bisa terjadi ujung Palembang begoco ada kalau langsung ngomong ngatoi wong. Yang biasanya sering terjadi ngatoi itu adalah ketika yang bersangkutan tak kati di tempat. Oh, lawannya ini dak kawan, ngatoi terus. Yang itulah kemudian dikecam ya, bahkan Allah menyebut wail, celakalah likulli humazatil lumaza, yang biasa mengumpat, biasa mencela. Dan dalam Islam, orang yang ketika lisannya tidak bisa dijaga membuat saudaranya tersakiti, ini bisa akan dibawa sampai di yaumil qiyamah. Nauzubillah. Itu beratnya, Pak. Kalau dosa kita terkait dengan Allah, minta ampunnya, prosedurnya agak lebih ringan. Masuk rumah, masuk kamar, mati ke lampu, beristighfar kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Kalau dosanya terkait dengan Allah, tengah malam istighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah, insya Allah diampuni. Tapi kalau masalahnya dengan sesama manusia, tidak cukup masuk kamar, mati ke lampu, taubat kepada Allah. Kenapa? Harus ada satu prosedur yang harus dilakukan. Apa itu? Minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, pernah kita sakiti. Tidak bisa selesai hanya dengan istighfarmu, tidak bisa selesai hanya dengan taubatmu kepada Allah. Datangi orang tersebut, minta maaf. Ya. Makanya dalam tradisi kita alhamdulillah baik sekali. Ada istilahnya kalau habis Ramadan, apa namanya? Halal bihalal. Bukan haram biharam ya. Iya. Halal bihalal. Apa maksudnya? Saling menghalalkan, saling meminta maaf, saling memaafkan. Gitu. Ngapa? Karena berat Pak masalahnya. Kalau dengan sesama kita ada persoalan, di yaumil qiyamah bisa digugat kitanya. Oh Pak Ustadz, aku nih banyak pahala. Kalau dia gugat tidak apa-apa, aku kasih nah. Pahala aku umroh tiap tahun itu. Nabi SAW pernah berkisah di depan para sahabat. Apa kata beliau? Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut dari umatku? Para sahabat menjawab sesuai dengan apa yang mereka pahami secara spontanitas. Jawab mereka, al-muflis fina man la dirhamahu wala mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah yang tidak katik duit, yang tidak katik harta. Apa jawab Nabi? Al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku nanti bukan seperti yang kalian pahami itu, tapi mereka yang datang nanti di hari kiamat bawa ibadah ritual banyak sekali. Ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, banyak sekali ibadah ritual yang dia bawa. Tapi ada tapinya. Dia bermasalah dengan sesama manusia. Dia sering menzolimi saudaranya, sering menyakiti saudaranya, memukul, kemudian menggosipi, ngatoi. Banyak orang yang tersakiti, terzolimi oleh lisannya, oleh tangannya. Maka apa yang terjadi? Pahala-pahala ritual dia yang banyak tadi diberikan secara gratis kepada orang-orang yang dia sakiti itu. Si A dapat, si B, si C, terus semua dapat.
Dan parahnya lagi, setelah pahala ritualnya habis tak tersisa, masih ada orang yang belum kebagian, orang-orang yang dia sakiti pada saat hidup di dunia. Nak dikasih pahala, katik lagi, ludes habis. Apa yang kemudian terjadi? Dosa orang yang bersangkutan dikembalikan kepada dirinya. Bayangkan, na'udzubillahi min dzalik. Pahala ritual ludes habis tak tersisa, justru dosa yang didapatkan. Apa masalahnya? Hablum minan nas bermasalah. Hubungan dia sama manusia nol. Makanya Islam itu seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Tak bisa Pak kita hanya rajin ke masjid tapi dengan tetangga begoco terus. Tak bisa kita tahajud tengah malam setiap malam ya, tapi dengan orang sering kita gosipi, sering kita sakiti. Karena itu akan bermasalah nanti di yaumul qiyamah. Karenanya hablum minan nas, Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar bisa menjaga hubungan kita sesama kaum muslimin ya. Karena itu seperti puasa yang kita lakukan, kita diajarkan agar tidak kemudian menjadikan lisan kita ini terlalu tajam menyakiti saudara-saudara kita. Maka pepatah Arab menyebut yurja li jurhis sayfi bur'un wa jarhul lisan kama jarhud dahar. Kalau pedang melukai tubuh masih bisa diharapkan sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Susah nyari obatnya Pak kalau hatilah sakit. Ya, itulah tadi kaget dituntutnya, ya, digugatnya di hari kiamat. Maka kalau ada kesempatan datangi orangnya, minta maaf. Dan momen Syawal nanti momen yang tepat. Dan tidak perlu mengucapkan, sebutkan apa yang sudah kita lakukan kepada dirinya. Elegan saja. Datang ke dia, minal aidin wal faizin, minta maaf ya, lahir batin kalau ada salah. Gitu aja secara umum. Jangan disebut, mohon maaf ya, aku kemarin ngatoi kau. Kau ini bau busuk jelek. Tidak usah disebut. Lah coba gocor di situ kayak. Ya kan? Jadi secara umum saja. Tersirat begitu. Jangan disebutkan ya. Kalau disebutkan tambah jadi masalah kayak. Jadi momen Syawal halal bihalal sangat tepat untuk kita saling memaafkan. Oh Pak Ustadz jauh dia. Oh zaman sekarang nih udah canggih. Video call, telepon, WA, kan gitu. Dan jangan lupa niatnya ya. Karena kan kita nih kebiasaan kalau halal bihalal habis Ramadan selesai Syawal broadcast. Jadi ucapan mohon maaf wong lain kita share ke yang lain. Tapi sambil ketawa-tawa sambil nonton TV, nah nge-share. Dak katik niat dalam diri memang minta maafnya. Jangan begitu. Yang parah pula ada kelihatan dia tuh nge-share tuh dari punya wong, kan ada tulisan teruskan. Dari punya wong yang dia terus gitu. Daknya berniat minta maaf, ya kan? Jadi kalau memang tak bisa ditemui di WA, tapi dengan bahasa kita niat, dengan niat yang tulus minta maaf. Kalau pacak telepon kan gitu. Tapi Pak Ustadz akunnya ada dulu nyakiti wong. Sampai meni hari tidak ketemu aku di mana budak tuh. Nomornya tidak katik, keluarganya entah kemana. Apalah mati dia tidak tahu gitu kan. Jadi mana minta maaf. Nah lanjutlah kau, saro. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama memberikan solusi. Kita ini kan namanya hidup bersosial, ada saja orang-orang yang kita sakiti sampai meni hari tidak ketemu. Apa yang harus kita lakukan? Kata para ulama, pertama, kau betul-betul minta ampun kepada Allah dengan perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah dengan tulus. Plus ditambah dengan sampaikan kepada Allah bahwa kita betul-betul menyesal dan ingin meminta maaf kepada orang yang bersangkutan yang sampai hari ini belum ketemu, belum sempat langsung minta maaf ke yang bersangkutan, dan minta kepada Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat orang yang bersangkutan mau memaafkan kesalahan kita. Lakukan itu dengan tulus, dengan niat yang ikhlas gitu ya. Insya Allah walau tidak ketemu langsung dengan orang yang bersangkutan, mudah-mudahan di hari kiamat dia tidak menuntut, dia tidak kemudian menggugat, ya, sehingga kita bisa selamat nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi
Ramadan ini menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, termasuk hablum minallah dan hablum minan nas. Barangkali itu ya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan yang tinggal beberapa waktu ini kita bisa maksimalkan ya. Silakan yang ingin misalkan beli baju lebaran ya, atau ada ingin yang persiapan mudik lain sebagainya, silahkan. Tapi maksud kami jangan lupa bahwa Ramadan ini belum berakhir. Masih ada detik-detik, jam-jam, hari-hari yang maksimal, hari-hari yang istimewa. Maka teruskan ibadahnya, bahkan lebih maksimalkan ibadahnya. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, dan kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan di Ramadan tahun depan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita bisa ketemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, ولا عيبا إلا سترت, ولا مسافرا إلا وصلت, ولا مريضا إلا شفيت, ولا دينا إلا قضيته, ولا ميتا إلا رحمت, ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل جميع عبادتنا في شهر رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر في شهر رمضان، وبارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. هدنا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.